with a bright smile on now. Take me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Butika. Pada video kali ini kita akan membahas materi aritmatika sosial. Langsung saja. Ya, tujuan pembelajaran dari video kali ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai harga beli dan harga jual. Harga beli nanti disebut dengan HB, kemudian harga jual itu HC. Dan yang kedua adalah untung dan persentase untung, ya. Yang ketiga rugi dan persentase rugi, dan yang terakhir diskon atau potongan harga. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu harga jual dan harga beli, ya. Seperti yang Butika sampaikan tadi, harga jual itu biasanya disebut dengan HJ dan harga beli itu disebut dengan HB. Nah, ada 2 kondisi, ya. Rumus yang menentukan HJ yaitu pada saat untung atau laba dan pada saat rugi. Pada saat untung, harga jual adalah harga beli ditambah besarnya untung. Nah, kalau pada saat rugi, harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Mengapa demikian? Karena pada saat untung tentunya penjual akan mengalami harga jual lebih tinggi, ya, atau lebih besar daripada harga beli. Sehingga kalau menentukan harga jual harus ditambah semuanya. Tapi kalau saat rugi pasti pembeli harga jualnya turun, ya. Harga jualnya lebih rendah daripada harga beli. Sehingga harga jual sama dengan harga beli dikurangi besarnya kerugian. Nah, ini harus kalian hafalkan karena ini sering dipakai rumus ini, ya. Langsung ke contoh nomor 1. Ada soal, Pak Joko membeli 1 ton beras dengan harga 6.250 per kilogram. Jadi harga setiap 1 kilogramnya itu 6.250. Kemudian beras tersebut dijual kembali dengan keuntungan total sebesar 1.250.000. Ingat ya, ini keuntungan total, bukan keuntungan per kilogram, ya, karena di soal dinyatakan keuntungan total atau keuntungan keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah berapa harga jual tiap kilogram beras tersebut? Nah, coba kita analisis dulu. Dari soal ini menyatakan kondisi penjual untung atau rugi. Untung, ya, karena dalam soal disebutkan ada kalimat atau ada kata keuntungan. Jadi ini memakai rumus pada saat untung atau laba nama lainnya. Sehingga rumus yang dipakai adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah diketahui dulu. Yang diketahui dari soal apa saja? Di soal ada 6.250, ya. Nah, berarti kita tuliskan harga beli karena Pak Joko membeli. Berarti ini namanya harga beli. Harga beli keseluruhan atau harga beli tiap kilogram? Harga beli tiap kilogram karena di sini ada pernyataan per kilogram atau tiap kilogram, sehingga HB tiap kilogram sama dengan 6.250. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal? Di sini ada angka 1.250.000. Ini sebagai apa? Ini sebagai keuntungan total, sehingga ditulis di sini untung total atau keuntungan total sama dengan 1.250.000. Kemudian yang ditanyakan dari soal adalah harga jual, ya. Harga jual tetapi tiap kilogram. Berarti harga jual tiap kilogram. Kita ingat, ya, pada saat untung rumusnya adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah untung. Sehingga apa saja yang kita cari? Yang kita cari adalah harga beli, ya. Harga beli total, ya. Karena di sini harga belinya baru tiap kilogram. Nah, harga beli total. Ingat, penjual itu atau Pak Joko itu membeli berapa berasnya? 1
ton. 1 ton itu dijadikan kilogram 1.000. Sehingga harga beli total dari Pak Joko adalah harga per kilogram dikali 1.000 atau 6.250 dikali 1.000, hasilnya 6.250.000. Sudah ketemu harga beli total. Nah, kita bisa masukkan ke rumus. Ya, menggunakan rumus yang atas ini. Berarti HJ sama dengan HB ditambah untung. Karena HJ-nya di sini karena keuntungan di sini adanya total, maka HB-nya juga total dan HJ-nya juga total. Ingat ya. Kalau di sini total berarti semuanya total. Nah, HB total tadi sudah kita cari 6.250.000 ditambah untungnya, untung totalnya itu 1.250.000 sehingga hasilnya 7.500.000. Bu, apakah perhitungan selesai sampai di sini? Ternyata tidak ya, karena yang ditanyakan adalah harga jual setiap 1 kilogram atau tiap kilogram. Sedangkan tadi yang kita cari 7.500.000 itu harga jual keseluruhan ya atau total. Maka untuk mencari harga jual tiap kilogram, kita membaginya lagi dengan banyaknya yang dibeli oleh Pak Joko. Berarti 7.500.000 dibagi 1.000, hasilnya 7.500. Nah, ini baru selesai. Kemudian kesimpulannya, jadi harga jual ya tiap kilogram beras tersebut adalah 7.500. Ingat kalau harga itu memakai RP ya di kesimpulan. Paham ya? Coba kalau kita menghitung soal pada saat keadaan rugi ya, yang kedua. Di sini ada soal, seorang pedagang menjual pensil per lusin dengan harga 30.000. Ternyata ia mengalami rugi sebesar 500 per batangnya ya, 500 perak ya. Berapa harga beli pensil per batangnya? Nah, ini berarti pada saat rugi ya, karena dalam soal ada keterangan mengalami rugi. Coba kita simak ya. Yang diketahui dari soal apa saja? Yang diketahui dari soal adalah 30.000. 30.000 ini sebagai apa? Karena pedagang menjual ya. Ada kata jual, berarti HJ atau harga jual. Di sini ada kalimat lagi per lusin, berarti harga jual tiap lusin sama dengan 30.000. Kemudian apa lagi yang diketahui? 500 perak ya, ini ya. 500 perak sebagai apa? Sebagai kerugiannya, berarti rugi karena ini per batangnya, berarti tiap 1 pensil ya, itu ruginya 500 perak. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah harga beli pensil per batangnya atau harga beli tiap pensil. Nah, kita memakai rumus yang ini ya, yang kedua, yaitu harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Nah, kira-kira apa yang dicari? Yang dicari adalah apa? Harga beli ya, yang dicari harga beli. Harga jualnya sudah ada? Sudah, tetapi ini masih tiap lusin. Berarti harus kita ubah ke bentuk tiap 1 pensil ya, mengikuti ruginya. Seperti tadi nomor 1 kan mengikuti keuntungannya. Nah, ini mengikuti kerugiannya. Kalau ini tiap pensil, berarti yang ini juga harus tiap pensil. Kalau tadi kan mengikuti ruginya ya. Nah, caranya kita cari dulu harga jual tiap pensil. Ingat bahwa 1 lusin itu 12 buah ya. Nah, berarti harga jual tiap pensil adalah ya 30.000 dibagi 12, hasilnya 2.500. Gampang ya. Sehingga kita bisa menentukan harga jual tiap pensil ya, dari rumus ini tinggal ditambahkan tiap pensil sama dengan harga beli ya tiap pensil juga ya. Kalau sini tiap pensil, sini tiap pensil, dikurangi rugi tiap pensil. Tinggal dimasukkan harga jual tiap pensil tadi sudah ketemu 2.500 ya, sama dengan harga beli tiap pensil yang kita cari dikurangi ruginya 500.
500 pindahkan ruas jadi tambah ya, negatif kalau pindah ruas jadi positif dan sebaliknya, positif pindah ruas jadi negatif. Berarti 2.500 tambah 500 sama dengan harga beli tiap pensil. 2.500 tambah 500 hasilnya 3.000. Nah, 3.000 ini merupakan harga beli tiap pensil. Gampang ya, tinggal dirubah-rubah saja. Nah, kesimpulannya adalah harga beli tiap pensil tersebut adalah 3.000. Ini memakai Rp ya, karena harga. Paham ya bedanya nomor 1 dengan nomor 2. Sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang tentang untung atau keuntungan dan persentase untung. Nama lain dari untung adalah laba ya, keadaan laba. Nah, ada 2 rumus ya. Besarnya keuntungan itu rumusnya harga jual dikurangi harga beli. Kalau persentasenya berarti ya besarnya keuntungan dibagi harga beli dikali 100%. Karena namanya juga persentase berarti bentuknya nanti hasilnya per persen. Langsung ke contoh soal biar kalian ada gambaran. Ya, seorang pedagang membeli 200 ikat sayuran dengan harga 1.500 per 5 ikat. Jadi 1.500 itu dapat 5 ikat. Lalu sayuran itu ia jual dengan harga 1.500 per 4 ikat. Kemudian dijual lagi 1.500 itu pembelinya dapat 4 ikat. Nah, dari sini kan logikanya pasti pedagang itu untung ya, karena tadinya dia beli 5 harganya 1.500 dan ketika dia jual 4 itu 1.500, otomatis dia sudah untung 1 ikat ya setiap ada yang membeli 1.500. Nah, berapakah jumlah keuntungan dan persentase untungnya? Nah, ini ada 2 yang dicari, yaitu keuntungan dan persentasenya. Kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu ada pedagang. Pedagang itu membeli 200 ikat sayuran. Kemudian harga belinya ya di sini 1.500 itu sebagai harga beli karena pedagang membeli. Berarti harga beli tiap 5 ikat itu 1.500. Sedangkan kalimat selanjutnya sayuran itu ia jual, berarti harga jual tiap 4 ikat harganya 1.500 ya. Sampai sini paham? Kemudian yang ditanyakan adalah untung dan persentase untung. Coba dilihat lagi rumusnya. Untung itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga beli. Di sini harga beli sudah ada, harga jual juga sudah ada, tetapi harga beli di sini untuk tiap 5 ikat dan yang di sini untuk 4 ikat. Berarti berbeda ya. Nah, kalau berbeda berarti kita harus mencari harga beli dan harga jual tiap 1 ikatnya. Nah, caranya tinggal dibagi. Berarti harga beli tiap ikat tadi kan 1.500 dapat 5, berarti tinggal dibagi 5. Oh, ternyata harga beli tiap 1 ikatnya itu 300. Kemudian harga jual tiap ikatnya berarti 1.500 kan dapat 4, berarti dibagi 4 hasilnya 375. Nah, dari perhitungan ini kita bisa memperoleh keuntungannya, yaitu harga jual dikurangi harga beli. 375 dikurangi 300 sama dengan 75 perak ya. Ini keuntungan untuk 1 ikatnya. Nah, yang ditanyakan adalah keuntungan totalnya atau keseluruhan. Berarti tinggal 75 dikali banyaknya ikat sayuran, ada berapa yang dibeli? Ada 200. Berarti 75 kali 200 hasilnya 15.000. Sehingga kesimpulannya keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 15.000. Maaf tadi 15.000 ya. Nah, memakai Rp jangan lupa. Kemudian ada lagi yang ditanyakan, yaitu persentase untung. Ingat, persentase untung itu diperoleh dari besarnya keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Besarnya keuntungan tadi sudah dihitung ya, dapat 15.000. Sedangkan harga belinya itu belum dihitung.
Karena apa? Karena di sini yang 1.500 itu untuk 5 ikat. Nah, yang 300 untuk 1 ikat ya. Padahal ini untuk keseluruhan ya. Persentase untungnya berarti harus dikalikan 200. Berarti 300 yang 1 ikatnya dikali banyaknya 200. Hasilnya 60.000. Tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti keuntungan 15.000 per 60.000 kali 100%. Di sini Butika sederhanakan ya, biar perhitungannya lebih mudah. 15.000 dibagi 15.000 1. 60.000 dibagi 15.000 dapat 4 ya, berarti 1/4 dikali 100%. Nah, yang 100 kalikan atas, kemudian bagi bawah, berarti 1 kali 100 bagi 4. Jangan lupa ada tanda persen. Berarti 100 bagi 4, hasilnya 25%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 25%. Mudah sekali ya. Kemudian lanjut. Ya, sekarang tentang kerugian dan persentase rugi. Hampir mirip ya dengan tadi. Kalau kerugian berarti kebalikannya, harga belinya yang dikurangi harga jual. Kalau persentase ruginya ya sama, cuma yang atasnya memakai rugi. Karena rugi sih, berarti besarnya rugi dibagi harga beli dikalikan 100%. Contoh, seorang pedagang membeli setengah lusin. Ingat, ini setengah lusin ya. Setengah lusin tas dengan harga atau seharga 210.000. Ya, berarti pedagang membeli tas setengah lusin, harga semuanya itu 210.000. Kemudian oleh penjual itu dijual lagi dengan harga 31.500 per buah ya. Jadi ini per buah. Berapa jumlah kerugian dan persentase ruginya? Nah, caranya berarti kita harus tahu harga jual kan harga belinya sudah ada ya. 210.000. Tetapi ini untuk setengah lusin. Berarti kan kita belum tahu satu tasnya itu harga belinya berapa ya kan? Kalau harga jualnya sudah ada. Berarti yang diketahui pedagang membeli setengah lusin. Ingat setengah lusin itu berarti setengahnya dari 12 ya. Karena satu lusin itu 12 buah. Berarti setengah dari 12 hasilnya 6. Nah, harga beli total ya, karena di sini memuat keseluruhan, berarti harga beli total 210.000. Sedangkan yang 31.500 merupakan harga jual tiap satu tas. Nah, yang ditanyakan adalah rugi dan persentase rugi. Seperti Butika jelaskan tadi ya, yang belum ada adalah harga beli tiap satu tas. Karena kita belum tahu harga satu tasnya itu berapa. Nah, dicari dulu. Berarti 210 dibagi 6 ya. 6-nya dari setengah lusin. Hasilnya ternyata 35.000. Nah, kalau harga beli tiap tas sudah ketemu, ya tinggal dimasukkan ke rumus. Berarti ruginya sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Berarti 35.000 dikurangi 31.500 sama dengan 3.500. Nah, yang kita cari adalah kerugian total. Berarti 3.500 itu kan tadi setiap satu tas ya. Berarti harus dikalikan keseluruhannya ada 6 tas. Berarti 3.500 dikali 6 hasilnya 21.000. Sehingga kerugian yang diperoleh pedagang tersebut adalah 21.000. Sampai sini paham ya? Next adalah persentase rugi. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya, yang diskon. Bedanya hanya di bagian atasnya ini pembilangnya. Ini memakai rugi ya, besarnya rugi. Nah, besarnya rugi sudah dihitung tadi, yaitu 21.000. Dan harga belinya memakai harga beli total ya, bukan harga beli satuan. Bukan harga beli tiap tas, tapi harga beli keseluruhan tas. Nah, tadi harga beli keseluruhan tas itu 210, berarti 21.000 per 210.000 kali 100% ya. Butika sederhanakan lagi ya.
karena ini angkanya terlalu besar ya, untuk mempermudah jadi disederhanakan. 21.000 dibagi 21.000 itu dapat 1. Kemudian 210.000 dibagi 21.000 dapat 10, sehingga sama saja 1 kali 100 dibagi 10 atau 100 bagi 10, hasilnya 10%. Jadi kesimpulannya, persentase kerugian yang diperoleh pedagang tersebut adalah 10%. Paham ya? Ini sangat mudah kalau kalian memperhatikan. Next. Nah, sekarang yang terakhir yang akan kita bahas adalah diskon. Kalian sering belanja ya di supermarket atau di toko manapun ya. Kalian sering mendengar kata diskon. Diskon itu apa sih? Diskon adalah potongan harga. Jadi kalau kita membeli baju, sepatu atau tas atau apapun itu, ketika mendapatkan diskon, otomatis harganya lebih murah ya. Nah, kita akan menghitung itu ya. Ada 3 rumus. Yang pertama adalah besarnya diskon. Besarnya diskon itu sama dengan harga semula atau harga sebelum mendapat diskon ya. Harga semula itu harga yang masih mahal, yang belum mendapat diskon. Dikurangi dengan harga diskon, artinya apa? Harga setelah mendapat diskon, itu namanya besar diskon. Misalkan harga sebelum diskon itu 40.000, harga setelah diskon itu 30.000, berarti diskonnya berapa? 10.000. 40.000 kurangi 30.000, begitu ya. Sehingga yang nomor 2 ini bisa diperoleh dari rumus pertama ini, tinggal dipindahkan ya. Nah, kalau mencari harga semula berarti ya harga tinggal ditambah, berarti harga diskon tambah besarnya diskon ya kan. Yang sini tetap, yang sini pindah ke sini jadi plus. Nah, yang terakhir itu persentase diskon. Persentase diskon diperoleh dari besarnya diskon dibagi harga semula dikali 100%. Ingat ya, yang di bawah atau penyebutnya itu harga semula atau harga sebelum didiskon, harga yang masih mahal ya. Nah, langsung ke contoh biar ada gambaran. Harga sebuah barang setelah didiskon 10% menjadi 37.800. Berapa harga barang tersebut sebelum didiskon? Nah, coba dilihat. Yang diketahui berarti 37.800 ya. Itu sebagai apa? Coba kalimatnya. Harga sebuah barang setelah didiskon. Setelah didiskon berarti masuknya harga diskon ya. Berarti 37.000 itu harga diskon. Maaf, 37.800 ya. Kemudian 10%-nya apa? 10%-nya adalah persentase dari diskon. Kemudian yang ditanya adalah harga barang sebelum didiskon. Berarti sama saja dengan harga semula. Nah, kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena di sini ada persentase ya, dan ada harga diskon. Jadi menggunakan rumus yang nomor 3, kita masukkan persentase diskon sama dengan besarnya diskon dibagi harga semula ya. Nah, caranya dikali 100%, maaf ya. Nah, persentase diskon itu 10% ya, sama dengan besarnya diskon. Kita misalkan dengan sebuah X dibagi dengan harga semula. Harga semula itu diperoleh dari harga diskon ditambah besarnya diskon, sehingga di sini Butika menuliskan harga diskon itu kan tadi sudah ada 37.800 ditambah besarnya diskon. Besarnya diskon di sini Butika misalkan sebagai sebuah variabel, sehingga 37.800 ditambah X. Sampai sini paham ya? Setelah itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah 10%-nya kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 10/100 ya, sama dengan ruas kanan tetap X per 37.800 ditambah X. Setelah itu kita kalikan silang ya.
10 kita kalikan dengan yang di dalam kurung ini ya. Berarti dituliskan 10 kali dalam kurung 37.800 ditambah X kurung tutup sama dengan yang 100 kita kalikan dengan X. Sampai sini paham? Setelah itu, cara mengubah yang dalam kurung adalah dengan dikali ya. 10 kali 37.800 menghasilkan 378.000. Kemudian 10 dikalikan X. Berarti di sini tanda tambah ya, karena ini tambah 10 kali X ya, 10 X sama dengan 100 X ya. 378.000 tidak bisa dihitung atau dijumlahkan dengan 10X. Karena yang ini tidak ada variabel X, yang ini ada ya. Sehingga harus dikelompokkan ke yang memiliki variabel X, yaitu ke ruas kanan. Nah, positif pindah ruas ke kanan atau pindah ruas kemanapun ya, kalau tanda itu berubah, berarti dari positif ke negatif, sehingga diperoleh 378.000 sama dengan 100X-nya tetap. Nah, positif 10X pindah ruas jadi negatif 10X atau dikurangi 10X, sehingga 378.000 sama dengan 90X ya, 100 kurangi 10. Nah, sehingga X-nya itu 378.000 dibagi 90, hasilnya 4.200. Nah, 4.200-nya di sini apa? Ya tadi, kan Butika misalkan besarnya diskon sebagai X ya, berarti 4.200-nya merupakan besarnya diskon. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah harga sebelum didiskon, berarti harga semula ya. Harga semula adalah harga diskon tambah besarnya diskon. Harga diskon tadi sudah diketahui 37.800, kemudian besarnya diskon 4.200, sehingga ketemunya 42.000. Nah, kesimpulannya, jadi harga barang tersebut sebelum didiskon adalah 42.000. Paham ya? Ya, masih ada satu soal lagi ya. Ini rumus yang tadi Butika tuliskan kembali di sini. Kemudian contoh soal nomor 2. Pak Budi membeli sebuah televisi seharga 2.800.000. Tetapi karena Pak Budi mendapat potongan harga atau diskon, sehingga Pak Budi itu cukup membayar dengan 2.240.000. Kemudian pertanyaannya, hitunglah persentase diskonnya. Nah, berarti yang diketahui 2.800.000 ini yang masih mahal, berarti masuk ke harga semula. Kemudian 2.240.000 itu harga yang sudah didiskon atau harga diskon. Yang ditanyakan adalah persentase diskonnya. Berarti memakai rumus ketiga ya. Persentase diskon sama dengan besarnya diskon dibagi harga semula dikali 100% ya. Jadi titik ini juga sama saja dengan perkalian ya. Nah, persentase diskon Butika ubah ke suatu bentuk variabel ya. Kalian tidak ubah ke bentuk X juga tidak apa-apa ya. Nah, besarnya diskon diperoleh dari apa tadi? Harga semula kurangi harga diskon. Nah, berarti dalam kurung harga semula kurangi harga diskon per harga semula atau dibagi harga semula dikalikan 100%. Nah, kita masukkan harga semulanya adalah 2.800.000 dikurangi harga diskon 2.240.000 dibagi harga semulanya 2.240.000 dikali 100%. Yang atas dihitung dulu. 2.800.000 kurangi 2.240.000 hasilnya 560.000. Maaf ya, yang ini salah ya. Yang ini harusnya 2.280.000 ya. Ini salah ya. Ya, nanti kalian perhatikan ya, ini salah, ini harusnya 2.800.000. Sehingga 560.000 dibagi 2.800.000 dikalikan 100%. Ini Butika coret nolnya ya, ada 4. Yang bawah juga coret 4, berarti sisanya 56/280 kali 100%. 56 kali 100/280. Ada persennya ya, jangan lupa. Berarti 5.600 dibagi 280. Ada persennya. Hasilnya adalah 20.
Ya, kesimpulannya, persentase diskon yang diperoleh Pak Budi adalah 20%. Mudah ya. Ya, ada soal tentunya untuk mengukur pemahaman kalian sampai di mana. Di sini ada 5 soal ya yang harus dikerjakan. Tolong diperhatikan ini termasuk apa ya, satu-satu. Kemudian rumusnya jangan sampai keliru dan mohon dikerjakan dengan teliti ya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Semoga kita bisa segera bertatap muka pembelajarannya ya. Butika akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.